Bapak saudara semua. Shalom. Sebelum kita mulai debat kita pada saat ini, mari kita mengangkat satu pujian, yaitu berserah kepada Yesus. 1, 2, 3. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihiku, percayaku, ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Baik, mari kita siapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih-Mu. Engkau telah membimbing kami anak-anak Bapa dari tadi malam, pagi hingga siang hari Bapa. Bapa, sekarang kami sudah berkumpul di tempat ini dan kami akan beribadat kami. Mari Engkau berkati ibadat ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kepada kasih Muri, saya persilahkan untuk membawakan kita dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Baik, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Doa mulai. Surga Bapa yang Maha dan Makasih. Syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang ini. Dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu karena sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk menghargai kegiatan ibadah. Sudah tibanya saatnya Bapa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu Bapa, mohon kepadamu ampunilah segala dosa kami, agar firman yang hamba-Mu membacakan kepada kami biarlah menjadi bekal bagi hidup kami. Ini kan pada firman kami Bapa, hanya dalam nama Bapa dan kepada Roh Kudus. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 di bawah perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamping dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan saya akan memberikan kesempatan kepada Kakak Yafet untuk membawakan khotbah. Kepada Kakak Yafet saya persilahkan. Berbahagialah yang mendengar dan yang membaca dan juga yang melakukan firman Tuhan. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, Bapak Saudara sekalian, firman Tuhan kali ini terdapat dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Di mana dengan perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Kitab Indonesia, yaitu kelahiran Yesus.
Dari firman ini saya mengambil tema kedatangan Sang Juru Selamat. Pada ayatnya yang ke-1 hingga ke-7 telah menceritakan bagaimana proses terjadinya atau proses kedatangan Sang Juru Selamat atau kelahiran Yesus. Bagaimana ibu dan ayah daripada Yesus yaitu Maria dan Yusuf mendaftarkan diri. Kalau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana seorang ayah dan ibu mendaftarkan seorang anak di capil ataupun data-data keseharian pendudukan. Di sini kita dapat melihat bahwa pada waktu itu pada masa Kaisar Agustus, ia mengeluarkan suatu perintah bahwa semua orang harus mendaftar. Maka pergilah semua orang dan mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dalam kisah ini dengan tema yang saya ambil kedatangan Sang Juru Selamat, di mana Sang Juru Selamat itu adalah Yesus, putra Natal atau Juru Selamat umat manusia akan datang melalui lahir daripada ibunya Maria dan ayahnya Yusuf. Dapat kita lihat juga pada pasal yang sama, pasal yang kedua, di ayatnya yang ke-11 mengatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat? Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita masih menjadi orang yang benar, yang mau melakukan kehendak Tuhan, ataupun kita masih menjadi orang yang salah, yang masih mau mengikuti keinginan daging kita, mengikuti segala apa yang menurut dunia dan bukan menurut Tuhan. Dan di sini juga dapat kita lihat di kitab Matius pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-20 dan juga ke-21. Saudara semua bisa lihat dan kita dapat membacakannya bersama-sama dengan hitungan yang ketiga, ayatnya yang ke-20 dan ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus itu akan datang dan akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Oleh karena itu, di sini saudara kita semua melihat bahwa bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Manusia pada dasarnya telah jatuh dalam dosa. Ada yang dikatakan dosa keturunan yang berasal dari Adam dan Hawa, yang telah turun-temurun oleh setiap orang yang lahir ke muka bumi ini. Oleh karena itu, kedatangan Juru Selamat di kehidupan kita, bagaimana kita menyebutnya sebagai suatu hal yang penting dalam hidup kita. Kita melihat bahwa Yesus datang, Yesus telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga hidup kita diperbarui. Kita tidak boleh hidup dalam dosa lagi, tetapi kita hidup menurut firman Tuhan, menurut apa yang dikatakan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi setiap orang yang kita temui. Kita menjadi berkat, membawa damai sejahtera sukacita dalam kehidupan kita. Bagaimana Yesus telah memberikan atau melepaskan kita dari dosa, demikian hidup kita harus memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Dan poin yang paling penting dalam hidup kita adalah bahwa Yesus telah lahir. Yesus yang adalah Tuhan telah memasukkan diri, mengambil rupa sama seperti manusia, yang dapat sering kita dengar di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah dan begitu besar kasih Allah sehingga yang memberikan anaknya yang tunggal, Yesus harus turun ke dunia sebagai manusia agar bisa menyelamatkan umat manusia. Maka oleh dari itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai umat manusia, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kita harus hidup menurut firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita harus melakukannya. Bukan demikian, setiap hari Minggu kita pergi gereja, setiap hari Minggu pergi ibadah, tapi pulang kebiasaan kita masih sama, kita masih melakukan dosa, kita masih melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bukankah itu hal yang masih kita lakukan? Oleh karena itu saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan bahwa Yesus telah datang dan menyelamatkan umatnya dari dosa, demikian bagaimana kita harus merubah hidup kita untuk menyambut kedatangan Yesus dari sekarang dan sampai selamanya.
Amin. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk Kakak Yafet yang sudah memimpin kita dalam membawa khotbah, dan kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kakak Yesti. Kepada Kakak Yesti saya persilahkan. Baik, sebelum kita menghadap Tuhan dengan doa, mari kita siapkan hati kita duduk yang sopan agar kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami akan memuliakan kehadirat-Mu, cinta dan kasih-Mu, kami dari awal ibadah kami hingga saat ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk lawatan firman-Mu yang begitu indah, yang sudah Alam kasih untuk kami, di mana Tuhan mengajarkan kami tentang kelahiran Tuhan, dan Tuhan sudah mengaruniakan Yesus sebagai juru selamat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Allah, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita menutup dari kita, mari kita menyanyi satu lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Baik, doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Yance. Kepada Kakak Yance saya persilahkan. Baik, sebelum kita pulang ke tempat kita masing-masing, mari kita satu hati dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga melindungi kami dari awal ibadah kami di tengah Tuhan berakhir dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Bapa Engkau jaga kami agar tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 1, 2, 3. Shalom.